Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heri Herlambang dengan NIM 3124 10004. Di sini saya akan memberikan penjelasan dari proyek yang telah saya buat, yaitu website buku pada UTS sebelumnya. Sebelum kita membuka websitenya, saya di sini akan menjelaskan folder apa saja yang telah saya buat dan file apa saja yang telah saya buat. Jadi di project kali ini saya ada 3 folder. Yang pertama tuh ada folder CSS yang berisi file style.css, dan juga ada folder image atau IMG. Di sini tuh tempat saya menaruh aset atau gambar untuk kebutuhan website. Dan yang terakhir tuh ada folder JS atau JavaScript yang berisi logika-logika untuk menjalankan website tersebut. Di sini tuh berisi seperti checkout.js, dashboard.js, data.js, history.js, login.js, stock.js, dan tracking.js. Dan untuk file HTML yang telah saya buat itu ada, yang pertama itu ada checkout.html, ada dashboard.html, ada history.html, ada index.html, ada stock.html, dan tracking.html. Oke, langsung saja setelah penjelasan dari folder dan file, saya akan langsung membuka websitenya. Ini adalah halaman index.html atau halaman login, halaman pertama yang pertama kali kita buka. Untuk codingan dari index.html, ini codingan HTML-nya. Di sini saya menggunakan struktur seperti style, head, body, div. Untuk CSS di sini saya menggunakan 3 jenis CSS. Yang pertama itu ada inline CSS, ada internal CSS, dan yang terakhir itu ada external CSS. Dan untuk di bagian index.html ini, saya menggunakan CSS eksternalnya itu menggunakan Bootstrap. Dan internalnya itu saya menggunakan CSS yang di sini. Ini untuk CSS internal yang dipakai secara universal, bisa dipakai di halaman lain juga. Jadi untuk penambahan logo di sini saya menggunakan source code-nya itu img logo.png yang tersimpan di folder image dengan inline CSS seperti ini. Untuk codingan infonya seperti ini. Dan di index.html ini saya menggunakan logika login untuk pengisian form loginnya. Jadi user ketika memasukkan email dan password, sistem akan mengecek di data.js apakah data pengguna ini sudah sesuai dengan email yang berada di data.js dan password yang sesuai dengan data.js, maka user akan diarahkan ke dashboard.html. Namun, jika email atau password yang dimasukkan user itu salah, maka akan ada alert email atau password yang Anda masukkan salah. Langsung kita kasih contohnya. Ini jika salah penggunaan email atau password yang kita masukkan. Maka akan ada alert di sini, email atau password yang Anda masukkan salah. Dan di index.html ini ada beberapa fitur seperti ada lupa password. Kita tinggal memasukkan email saja, nanti akan dikirim link reset passwordnya di email Anda. Dan di sini juga ada daftar. Kita di sini ada isi form nama lengkap, email, password. Dan langsung saja untuk login.
Kita lihat di data.js-nya. Di sini data.js yang kita akan coba untuk contohnya itu kita menggunakan Rina Wulandari dengan emailnya itu rina.gmail.com dan passwordnya Rina123. Kita langsung login saja. Nah, karena logika dari login.js-nya itu ketika user sudah benar memasukkan, maka dia akan langsung diarahkan ke dashboard.html. Ini bagian codingan dashboard.html. Saya juga menggunakan 3 jenis CSS, yaitu internal CSS, inline CSS, dan external CSS. Di dashboard.html ini, jadi ketika kita mengklik kontainer ataupun sini ada lihat untuk informasi stok, maka akan diarahkan ke stock.html. Begitu pula dengan tracking. Jadi ketika kita mengklik card class dari tracking, di sini ada lacak. Jadi ketika kita klik lacak, maka akan diarahkan ke tracking.html. Begitu pula dengan checkout. Bagian lihat di pemesanan ini nanti akan diarahkan ke checkout.html. Dan yang terakhir di sini ada div class history. Ketika kita mengklik tombol riwayat atau button riwayat, dia akan menuju ke history HTML. Dan juga ketika kita klik logout, maka dia akan logout. Oke. Saja kita kasih contoh untuk yang pertama itu untuk informasi stok. Nah, di bagian informasi stok ini kita dapat melihat jenis buku yang sudah tersedia. Kita dapat melakukan pesan, edit, dan tambah. Pertama kita akan langsung coba tambah aja. Di sini kita masukkan kode barang itu mad 23. Dan nama barang itu madilog. Jenisnya itu mungkin buku aja. Edisi 1 dan 1 harga 6.000 sudah. Dan untuk petnya ini kita bisa pakai yang ada di ini aja karena saya sudah menambahkan gambarnya di madilog.jpg. Langsung saja kita masukkan petnya itu ing/madilog.jpg. Kita tambah. Sip. Nah, di sini langsung ditambahkan ganti dari madilog. Dan untuk edit kita bisa edit seperti stoknya kita edit dibuat. Nah, dan langsung saja ke menu terakhir di bagian stock.html ini, yaitu pesan. Tapi nanti karena saya akan menjelaskan bagian stok logikanya. Jadi logika ini akan mengambil stok.js ini mengambil dari data.js. Ketika ditemukan maka akan dimuat semua, dan jika tidak ditemukan maka stok belum dapat dimuat. Jadi semua akan dirender dari data.js ini akan dirender ke bagian stock.js dan ditampilkan. Dan jika kita menambahkan buku baru tetapi kita tidak menambahkan path-nya itu atau URL-nya, maka akan menggunakan default-nya itu logo.png. Nah, ini fitur search dari stock.js. Jadi langsung di search otomatis. Nah, tambah stock dan langsung rerun.js. Nah, jadi ketika kita mengedit namun kode barangnya atau namanya sama, maka akan ini kode barang sudah ada, gunakan kode unik yang lain. Mungkin hanya itu saja. Kita bisa langsung ke menu klik pesan saja.
Nah, di sini ada berada di checkout.html. Nah, sama checkout.html kita menggunakan 3 CSS. Sini kita bisa ada form nama pemesan, lokasi pengirim, pilih buku, harga, dan jumlah buku. Dan kita langsung coba tes aja. Nah, pemesan kirim ke rumah sakit dari Lambang. Lokasi pengiriman, kecamatan Tebing Dingin. Ini pilih buku aja. Kita langsung checkout. Nah, untuk penjelasan logikanya ini berada di bagian checkout.js. Jadi buku akan diambil dari data.js. Jika buku tidak ada, maka akan menampilkan data.js belum dapat dimuat. Dan di sini kita dapat men-drop down dari data.js menggunakan seperti ini. Jadi ketika kita klik option, maka akan muncul beberapa drop down buku yang tersedia di data.js. Dan di sini tambahkan input buku seperti kalau satu itu sesuai harganya dan jika dua tinggal dikalikan saja. Dikali, jadi harga dikali quantity. Jadi di sini langsung otomatis mengupdate total harga bukunya. Nah, di sini ketika pesanan berhasil dikirim langsung ada confirmnya. Oke, kita lanjut. Kita langsung cek setelah pemesanan kita langsung cek di tracking. Tracking ini kita bisa cek di data.js. Di sini kita akan ngasih contoh yang Rina Wulandari dengan DO-nya atau delivery order-nya 20230012. Ini langsung ada detail pengiriman dan juga progress bar-nya. Dan jika tidak ada, misal contoh tidak ada nih yang kita cari, nah, maka langsung ada alert nomor DO tidak ditemukan. Dan untuk fitur terakhir yaitu adalah history atau riwayat. Nah, di sini tuh akan muncul data tracking semua. Jadi dimuat semua di dalam history. Oh iya, tadi bagian tracking ini belum saya jelasin untuk logikanya. Ini berada di tracking.js. Jadi pertama itu ketika user memasukkan nomor DO, maka sistem ini akan memberikan pelacakan apakah nomor DO itu berada pada data.js atau tidak. Kalau ada, maka akan ditampilkan seperti nama pemesan dan lain-lain. Dan jika tidak ada, maka akan ada alert nomor DO tidak ditemukan. Dan di sini juga dapat menampilkan hitungan progresnya, perjalanannya, dan tombol kembali untuk ke dashboard.html. Dan untuk history sama seperti tracking sebenarnya, tapi di sini tidak ada tombol search, jadi tinggal langsung aja diambil dulu dari data.js. Jadi si data trackingnya ini diambil key-nya atau code DO-nya, delivery order-nya. Jadi semua diambil, ditampilkan dah di bagian riwayat.html. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.